Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya damai sejahtera Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita. Sore ini saya akan menyampaikan firman dengan judul hati yang lapang. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak hal-hal yang datang dalam kehidupan kita yang seringkali mengecewakan karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ada yang sudah pacaran cukup lama lalu putus. Mungkin ada yang sudah menikah tapi pasangan mengkhianati, berselingkuh dengan orang lain. Bahkan berakhir dengan perceraian. Kita berdagang berharap mendapatkan keuntungan besar, ternyata rugi. Kita bekerja, ternyata di PHK. Ya, pokoknya ada banyak hal yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Nah, menghadapi situasi semacam ini untuk tetap berbahagia di dalam segala keadaan, kita harus memiliki sebuah perlengkapan penting, yaitu hati yang lapang, jiwa yang besar. Orang yang berhati lapang adalah orang yang bisa menerima kenyataan. Tidak pahit hati menghadapi hal-hal yang mengecewakan hidupnya. Sebaliknya dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan itulah yang membuat kita bisa move on. Bergerak terus, maju terus. Bahkan kita makin dewasa di dalam Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk meneladani seorang tokoh Alkitab yang punya hati yang lapang, jiwa yang besar, sehingga dia benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Nama orang ini adalah Abraham. Abraham adalah bapak leluhur Israel. Abraham adalah bapak orang percaya. Saya pernah ke makam Abraham di Hebron, di Palestina. Dan ternyata Abraham ini adalah nabi yang dihormati oleh 3 agama besar. Yahudi, Kristen, dan Islam. Sampai hari ini nama Abraham atau Ibrahim dikenal oleh miliaran orang yang ada di atas muka bumi. Nah, apa cirinya orang yang berhati lapang? Yang pertama, orang yang hatinya lapang adalah orang yang suka berdamai. Bukan suka cari gara-gara, bukan suka cari masalah, bukan suka cari ribut, tetapi dia cinta damai. Dalam Kejadian 13 ayat 7 dan 8 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saya melihat di sini bahwa Abraham itu orang yang berhati lapang karena dia tidak suka ribut. Tapi dia selalu mencari solusi damai dalam setiap masalah yang dihadapi. Saudara, kalau kita ribut, ingat pepatah lama, kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, Abraham itu kan berasal dari Ur Kasdim, lalu mengajak ponakannya Lot pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan beserta dengan orang yang diurapi Allah, berkat itu akan mengalir, bahkan transfer kepada orang yang dekat dengan dia. Sehingga Lot pun diberkati. Dombanya, kambingnya, ternaknya makin banyak. Dan kita tahu di padang gurun itu mata air kan sangat terbatas. Sehingga para gembala-gembala Abraham dan para gembala Lot, ini anak buahnya mereka, berantem saudara-saudara. Nah, kadang-kadang yang mirisnya begini, lagi miskin rukun, udah kaya malah ribut. Tetapi Abraham ini orang rohani, dia panggil Lot, dia bilang, Lot jangan berantem, malu kita sama orang Feris, malu kita sama orang Kanaan, malu kita sama orang tidak beriman. Sudahlah kita bereskan masalah ini, kita kan kerabat, kita kan saudara, cari solusi yang terbaik. Itulah orang yang hatinya lapang. Kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil dianggap tidak ada.
selalu mencari solusi damai. Dalam Ibrani 12 ayat 14 firman berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya percaya keluarga itu seringkali juga memiliki perbedaan pandangan. Seleranya beda, cara berpikirnya bisa beda. Tetapi saudara, kalau suami istri, orang tua, anak tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi mengusahakan kerukunan, keharmonisan, kesatuan hati, kesanalah berkat akan Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saya teringat satu kali ada seorang tukang ledeng yang kasar sekali, tinggal di Inggris, saudara-saudara, dan dia suka kasar sama istrinya, bahkan dia melarang istrinya ke gereja. Pada waktu kecil dia juga orang Kristen, tapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Nah, satu kali saudara, hari Natal, istrinya bilang kepada suaminya, aku mau Natalan ya di gereja, masa sepanjang tahun kamu larang aku terus ke gereja. Kamu juga kan dulu Kristen. Dia bilang, ya udahlah hari Natal kamu pergi aja ke gereja, tapi jangan ngajak-ngajak saya nggak akan ke gereja. Tapi ingat ya, kalau kamu telat pulangnya, saya kunci pintu rumah. Biar kamu kedinginan di luar. Waktu itu musim dingin, saudara. Istrinya senang sekali dia bisa ke gereja merayakan Natal. Tapi waktu dia pulang kira-kira telat 5 menit dari waktu yang sudah disepakati. Karena hari itu ada banyak acara, drama dan sebagainya. Itu dia ketok pintu gak dibuka sama suaminya. Dia bilang telat 5 menit. Biar kamu tunggu di luar. Dia ketok berkali-kali. Pap, di sini dingin sekali. Salju mulai turun. Aku bisa mati kedinginan. Salah kamu. Tidak menepati janji. Waduh, saudara sekalian, kejam sekali suaminya. Tapi setelah berkali-kali diketok-ketok, mungkin hampir setengah jam baru dibuka. Istrinya sudah sangat kedinginan. Nah, suami pikir, wah pasti akan ribut besar nih. Berantem dua-duanya. Tapi enggak tuh. Istrinya langsung masuk ke kamar. Pakai baju hangat saudara, lalu dia ke dapur menyediakan sup, menyediakan teh hangat, lalu dia bilang sama suaminya, kamu juga pasti kedinginan kan, ayo kita makan sup hangat, ayo kita minum teh bersama. Suaminya juga pikir, kenapa dia nggak marah ya? Pasti waktu lagi makan, pasti dia ternyata sambil makan pun istrinya nggak memarahin suaminya. Sampai akhirnya suaminya bilang, aku pikir kamu akan marah-marah sama saya. Kok tidak? Kenapa? Istrinya baru ngomong. Kalau aku nuruti isi hatiku, dari dulu tak cerai kamu. Nggak mau aku punya model suami kasar kayak kamu. Tapi aku sadar, kamu begini ini karena kamu tidak mengenal Tuhan, tidak kenal kebenaran, tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Akibatnya hatimu kasar, hidupmu keras. Coba kalau kamu ketemu Yesus, hidup kamu akan berubah. Lagi pula hari ini kan hari Natal. Saya mendengar khotbah bagaimana Allah sangat mengasihi manusia sehingga dia rela menjadi manusia lahir di kandang hina untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, suaminya tertunduk. Dan istrinya terus bicara tentang kasih Tuhan. Jadi hari itu terjadilah KKR. Yang khotbah istri, jemaat yang hadir 1 orang dan terjadi pertobatan hari itu saudara. Suaminya menyesal akan apa yang dia lakukan selama ini kepada istrinya. Dia sampai nangis saudara, ini orang tinggi besar sampai nangis, maafkan aku istriku. Sejak itu suaminya bertobat. Sejak itu suaminya memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya suaminya menjadi seorang hamba Tuhan yang dikenal oleh banyak orang. Namanya Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman karena dalam pelayanannya berkali-kali dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan pernah dipakai Tuhan beberapa kali untuk membangkitkan orang mati. Ini salah satu hamba Tuhan yang punya karunia iman yang begitu luar biasa. Tapi saudara tahu kenapa dia bisa bertobat? Karena kasih, kesabaran, cinta damai yang dimiliki oleh istrinya. Sehingga suaminya bertobat. Saya percaya wanita itu adalah membawa atmosfer damai sejahtera atau ketegangan di dalam keluarga. Kalau seorang wanita itu menunjukkan sikap
lemah lembut, rendah hati, maka suami yang tidak kenal Tuhan pun tanpa perkataan akan dimenangkan ketika dia melihat betapa saleh kelakuan daripada istrinya itu. Saudara, mintalah kepada Tuhan sikap suka damai, bukan cari ribut, bukan suka perang. Karena ketika kita punya hati yang sedemikian, hati yang lapang, seluruh keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita akan terberkati karena kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan akan dialami oleh setiap orang. Siapa yang rindu menjadi orang yang cinta damai dan bukan menjadi orang yang suka ribut? Boleh angkat tangan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yang pertama, dia adalah orang yang hatinya lapang adalah orang yang suka berdamai. Yang kedua, orang yang hatinya lapang itu sedia berkorban. Kejadian 13 ayat 9-11 mencatat, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baik pisahkanlah dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, jadi ketika mereka melihat hal tersebut, maka Abraham bilang begini sama Lot, udah gini sajalah, kita pilih. Kamu pilih duluan aja. Kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Maka ponakannya yang lebih muda, yang diajak loh saudara. Mestinya kan ngomong gini, om kan yang ajak saya, biar om aja yang pilih, saya sisanya. Ini mah enggak, mumpungisme saudara. Wah, saya disuruh pilih duluan, dilihatnya yang paling subur, dekat Sodom, seperti taman Tuhan, seperti taman Eden, subur. Itu yang dia pilih. Dan yang dia sisakan apa? Padang gurun tandus saudara-saudara buat Abraham. Tapi Abraham enggak marah, dia bersedia berkorban walaupun ponakannya mendapatkan yang lebih baik. Kalau sekarang uang yang lebih besar, nggak apa-apa asal kita damai. Aku terima sisanya, no problem. Saudara, orang yang hatinya lapang adalah orang yang hatinya berkemurahan. Rela berkorban, bahkan memberikan yang terbaik. Jangankan soal tanah, Tuhan satu kali meminta Abraham mempersembahkan milik yang terbaik, yaitu Ishak anaknya. Abraham juga merelakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, orang yang hatinya lapang itu sedia berkorban. Rela mengalah. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu berarti memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi hakim yang adil. Saudara pikir kalau kita mengalah itu berarti kita kalah, Tuhan tidak akan memberkati kita? Justru salah. Tuhan mengamat-ngamati. Kamu mau jadi Abraham apa mau jadi Lot? Kita seringkali pilih ingin jadi Abraham, kelakuan kayak Lot. Mana bisa? Ketika kita rela mengalah, rela berkorban, punya hati yang generous, murah hati, itu berkat surgawi dilimpahkan bagi orang yang hatinya lapang, saudara-saudara. Apa akibatnya? Lihat ayat yang Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Waktu Lot lihat mungkin bagian kiri, aku pilih yang sana. Oke, silakan pergi. Setelah Lot dan rombongannya pergi, Tuhan langsung ngomong sama Abraham. Abraham, sekarang kamu lihat kiri, kanan, muka, belakang, utara, selatan, timur, barat. Kan muter saudara-saudara. Dia muter. Udah muter? Ya Tuhan, udah. Kenapa? Semua tempat yang kamu lihat, aku kasih kepada kamu. Itu berarti tempat yang dilihat Lot juga akan dikasih kepada Abraham, saudara. Bogala lakon eleh tiheula, tapi akhirnya jadi pemenang.
Tuhan melihat sikap hati Abraham. Ketika dia bilang, gak apa-apa aku ngalah. Tuhan bilang, aku akan kasih semuanya untuk kamu. Karena orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Itu sebabnya belajar menabur hal yang baik, maka kebaikan-kebaikan Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita menabur yang baik, kita menuai yang baik. Orang balas menabur yang jelek, jangan dibales. Karena dia pun akan menuai yang jelek. Kecuali kalau kita terpancing. Dia menabur jelek, kita panas hati, kita balas dengan jelek. Berarti kita juga sudah menabur yang jelek. Maka kita akan menuai yang jelek. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Punya hati yang lapang, punya jiwa besar, cirinya generous, murah hati, suka memberi. Saya beberapa hari yang lalu mendengar wawancara yang dilakukan Daniel Mananta dalam acaranya kepada Jonathan Christie. Jonathan Christie adalah pebulu tangkis nasional yang kemudian menjadi juara Asian Games. Rupanya dari sejak kecil Jonathan Christie diajar oleh ayahnya mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan dia bilang, sekarang pergumulan saya lebih berat. Karena dulu uang saya pendapatannya sedikit, perpuluhannya juga kecil. Tapi ketika uang saya banyak, wah bisa enggak saya tetap setia melakukan hal tersebut. Tapi dia tetap taat karena ada pelatih bulu tangkisnya yang memberikan masukan firman. Ini bukan pendeta saudara, pelatih bulu tangkisnya. Tapi dia orang Kristen yang saleh. Sehingga anak buahnya itu menjadi orang yang tumbuh rohani. Mari kita dengar kesaksiannya. Ketika kita memberi, kita tuh gak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya gak terlalu berat. Karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi. Dan satu itu kata-kata pelatih yang gak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta. Kamu nyumbangin 100.000 per puluhan. 10% oleh. Sekarang kamu 1 miliar. Kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas gak? Kalau kamu gak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau gak? Ya. Gitu kan, ya kita ngeliat, ya gue ngasih 100 ribu sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebetulnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita gak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Bener. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapet setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang lu hubungin di dokter di Solo itu, abis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu. Itu bukannya apa ya, istilahnya itu mungkin terjamin lah itu loh. Ketika memberi, dikasihnya itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Asian Games jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Okay. 900 juta dan itu aku nggak mikir oh gue harus potong pajak dulu apa segala macam itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa apa istilahnya kan bernazar ketika itu Tuhan kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasiin ini 50% dari bonus ini. Ya. Saudara sekalian, jadi pada waktu Asian Games dia dapat hadiah 1,8 miliar sebagai pemegang medali emas dan dia udah bilang, aku akan kasih persembahan bukan cuma perpuluhan, 50% katanya. Wih, luar biasa. Dan ternyata dia jadi juara. Oh kasih 50% dari 1,8 miliar, nyumbang 900 juta, itu kan besar itu. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang selanjutnya, setelah saya melakukan nasar saya, dia dikontrak oleh berbagai macam perusahaan menjadi bintang iklan. Dan dia bilang pemasukan dia 10 kali lipat lebih besar dari hadiah yang dia peroleh di Asian Games. Orang yang belajar memberi dengan tulus, dengan cinta kepada Tuhan.
tingkap langit akan dibuka, berkat Allah dicurahkan sampai berkelimpahan. Amin saudara. Alkitab berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau Tuhan sudah tutup pintu berkat, nggak akan ada orang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, nggak akan ada orang yang bisa tutup. Dan bagaimana pintu berkat itu terbuka? Rela berkorban bagi orang lain. Sedia memberi, belajar menabur. Saya bersyukur karena Jonathan Christie ini bukan pendeta loh saudara. Kalau pendeta yang ngomong gini, pendeta bisa aja ngomong. Dia mah orang biasa, jemaat biasa, atlet saudara-saudara. Orang yang bergerak di marketplace. Tapi dia ngalami hal itu. Dia mempraktekkan firman. Dan kalau kita praktek, gak usah nunggu kita jadi pendeta. Jemaat biasa juga Tuhan setia menggenapi janjinya kepada kita. Sehingga kelimpahan itu Tuhan akan berikan. Amin saudara. Siapa yang rindu menjadi orang yang berkemurahan sehingga berkat Allah dilimpahkan lebih luar biasa dalam hidup kita. Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diberkati untuk jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Dan yang ketiga, saya melihat ciri orang yang hatinya lapang. Yang pertama, suka berdamai. Yang kedua, sedia berkorban. Dan yang ketiga, siap menolong orang lain. Kejadian 14 ayat 12 dan 14 berkata begini. Juga Lot, anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuhnya sampai ke Dan. Jadi kan Lot pindah nih saudara, ke dekat Sodom. Ternyata itu raja-raja di daerah Sodom itu satu kali diserbu oleh Raja Kedorlaomer namanya. Dirampas seluruh hartanya, dijarah habis. Termasuk Lot dan seluruh keluarganya ditawan, hartanya dirampas. Lalu ketika ada orang cerita ini kepada Abraham, apa respon Abraham? Bisa aja Abraham bilang gini, syukurin lo, ngambil bagian saya sih gak malas, saya sih ngalah. Tuhan jadi hakim, digebuk sama Tuhan, tahu rasa lo. Kan bisa aja dia begitu, nyukurin orang saudara. Tapi Abraham gak begitu. Itu sebabnya Tuhan memberkati dia menjadi bapak orang percaya. Begitu dia dengar Lot dan keluarganya ditawan, dia kerahkan 318 orang yang lahir di rumahnya. Itu orang-orang kesayangannya, anak-anak rohaninya, orang-orang yang bersama dengan dia dari sejak dulu dikerahkan untuk mengalahkan musuh dan akhirnya mereka bisa menang. Saudara, kita itu jangan suka nyukurin kalau ada orang mungkin saingan, mungkin musuh saudara yang sedang mengalami masalah. Sebab apa? Dalam Amsal 24 ayat 17 dan 18 dikatakan, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Sebab mungkin Tuhan melihat perbuatanmu itu jahat, lalu dia berbalik melawan engkau. Wah, celaka kita. Karena itu kalau ada orang yang sudah nyusahin kita, ternyata dia ngalami kesialan. Jangan bilang gara-gara gua, maka kamu ngalami itu. Saya dibela sama Tuhan. Tapi biar kita tetap menolong orang tersebut. Barang siapa lapar, beri dia makan. Kalau dia haus, beri dia minum. Dengan demikian kamu menumpuk bara api di atas kepalanya, kata Tuhan. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri. Itu kan ajaran Yesus. Saudara-saudara, kesiapan Abraham menolong membebaskan Lot dan keluarganya, itu adalah tanda kebesaran jiwa, tanda kelapangan hati. Saya melihat sikap ini juga ada dalam diri Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dijual sebagai budak ke Mesir. Tapi setelah Yusuf jadi raja muda di Mesir, dia nggak bales yang jahat loh saudara. Dia bilang memang kamu pernah jahatin saya. Tapi Tuhan bermaksud baik.
Aku ada di Mesir untuk bisa menolong kalian. Maka seluruh keluarga yang pernah jahatin dia disuruh pindah ke Mesir. Ditempatkan di Goshen. Goshen itu daerah yang paling subur di Mesir. Supaya seluruh saudara-saudara yang pernah menjual dia dipelihara oleh Tuhan melalui Yusuf. Itu sebabnya orang yang namanya seperti Abraham, seperti Yusuf ini sampai sekarang nama itu selalu diingat. Karena apa? Kebesaran jiwa, kelapangan hati, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Teladan utama kita tentu adalah Yesus. Pada waktu Yesus ditangkap, seorang murid Petrus mengambil pedang dan dia memotong telinga Malkus, hamba imam besar. Wow, pasti sakit sekali. Ini kupingnya jatuh saudara-saudara di tanah. Yesus bilang jangan pakai pedang. Dia ambil, ini kayak pangsit saudara. Dia tempel lagi, plak, sembuh. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Ya nangkep Yesus. Yesus berbuat baik bagi orang yang bahkan akan menangkap dia. Bahkan di kayu salib ketika orang teriak-teriak, salibkan dia. Dia balas apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menyelamatkan orang-orang yang bertobat. Yesus menyelamatkan bahkan penjahat di sebelah salib yang menghina dia ketika dia sadar dan bertobat. Bukankah ini cirinya orang yang besar jiwanya, lapang hatinya, siap menolong orang lain? Saya percaya pada akhirnya kasih itulah yang akan mengatasi kebencian. Kasih itulah yang membedakan antara orang besar dan orang kerdil. Orang kerdil itu selalu pahit hati, jengkel, penuh kemarahan. Tapi orang yang besar hati, lapang jiwa adalah orang yang mengasihi, mengampuni, berkorban, selalu mencari perdamaian. Dan itulah superioritas ajaran kekristenan yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus daripada semua ajaran lain yang ada di atas muka bumi ini. Beberapa hari yang lalu saya mendengar wawancara Deddy Corbuzier dengan Ustadz Yahya Waloni. Yahya Waloni itu melakukan penistaan agama Kristen, saudara. Kasar sekali kata-katanya. Waduh, kalau dia khotbah itu pokoknya yang Kristen dimaki-maki, saudara. Tapi ternyata ketika dia ditangkap, dimasukkan penjara, setelah keluar cuma 5 bulan dia di dalam. Dia bilang saya mau berubah, bertobat. Kenapa? Di dalam penjara ternyata saya dilayani dengan baik oleh orang-orang Kristen. Yang kasih makan saya orang Kristen. Gimana saya nggak berubah katanya. Coba kita lihat sebentar wawancara ini. Ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara? Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Di dalam penjara yang datang ke saya bawa makanan orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa bikin baju saya, cuci baju saya. Orang Flores, orang Timur. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Nah pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Ada kepikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Nah ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Ya cukup. Jadi saudara sekalian dia bilang, saya mau berubah gaya ceramahnya, khotbahnya. Karena apa? Di dalam penjara justru yang kasih makan orang Kristen. Yang bantuin nyuci baju, menolong dia dan sebagainya orang Kristen. Kalau dulu gimana kok jelek-jelekin? Mungkin saya dikuasai setan katanya. Waduh baru sadar saudara. Apakah Yahya Waloni akan benar-benar bertobat? Saya nggak yakin sebetulnya. Tapi ya ini masalahnya saya tidak bicara soal pertobatan Yahya Waloni. Yang saya bicara soal gimana orang Kristen walaupun Tuhannya diejek-ejek. Walaupun agamanya dihina-hina, dia tetap menabur yang baik. Dan itulah yang akhirnya menyadarkan orang, saudara-saudara. Bertobat kalau menurut Kristen itu artinya berhenti berbuat dosa lalu berpaling kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan.
Nah kalau maknanya bertobat adalah percaya Yesus adalah Tuhan, saya nggak yakin bahwa Yahya Waloni percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi kalaupun memang misalnya dia berubah, mudah-mudahan bukan anget-anget tai ayam gara-gara baru keluar dari penjara ini saudara. Dia berubah, dia bilang, aku sadar karena ada orang Kristen yang berbuat baik. Saudara-saudara, sebetulnya beberapa saat nggak terlalu jauh beda dengan hari penangkapan Yahya Waloni, ada satu orang lain yang juga ditangkap. Ini penistaan agama Islam, Muhammad KC, lagi di sidang di Ciamis. Yahya Waloni 5 bulan keluar. Kita mau lihat nih saudara, kita perlu doakan juga supaya jangan, ini kan setara sebetulnya masalah penistaan agamanya. Kita berdoa supaya para penegak hukum benar-benar menjalankan hukum dengan baik. Tidak diintimidasi oleh suara-suara keluar lalu kemudian membuat satu keputusan yang berat sebelah. Saudara tahu, Yahya Waloni orang Islam dipenjara, dilayani oleh orang Kristen. Muhammad KC dipenjara, digebukin sama orang Islam. Dikasih makan tai, saudara-saudara. Saya mau bilang, ini nggak usah bawa agama Kristen atau Islam. Ini tindakan tidak berperi kemanusiaan, saudara-saudara. Tapi disinilah kita harus belajar. Berdoa supaya orang-orang dibukakan matanya. Karena pada akhirnya orang akan melihat bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang unggul. Karena kasih yang dikedepankan. Bukan penyiksaan, bukan kekerasan. Saya percaya kita semua yang tinggal di Indonesia tidak boleh saling menjelekkan satu dengan yang lain. Karena kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Beda sukunya, beda kepercayaannya. Tapi perbedaan bukan untuk dipertentangan, melainkan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian Indonesia akan rukun. Nah saudara-saudara, karena itu mari kita berdoa. Supaya dimulai dari kita. Kita punya jiwa besar. Hati yang lapang. Dan jika kita punya hati yang lapang. Rela menolong orang lain. Seperti Abraham diangkat oleh Tuhan. Menjadi orang yang besar. Menjadi orang yang dihormati. Diteladani sampai hari ini. Saudara dan saya yang mengikuti jejak Abraham. Punya hati yang lapang. Akan menjadi berkat yang lebih luar biasa. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sore hari ini maukah kita berkata, Tuhan, kalau aku punya hati yang sempit, suka iri sama orang, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Robah hati saya Tuhan, supaya saya punya kapasitas hati yang besar, supaya saya punya hati yang lapang. Karena hanya orang-orang yang berhati lapanglah yang akan dipakai Tuhan menjadi dampak yang luar biasa bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.